الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allah Maha besar Engkau ya Allah, Maha benarmu ya Allah, Maha agung Engkau ya Allah. Seiring terbenamnya matahari di ufuk barat, menandai berakhirnya bulan suci Ramadan, malam 1 Syawal pun datang menyelimuti bumi. Alunan kalimat takbir, tahlil dan tahmid terdengar di masjid-masjid yang dapat melelehkan hati orang yang beriman. Mereka bangkit dan turut serta dalam melantunkan kalimat tahlil, tahmid dan takbir dengan keimanan kepada Allah. Terkadang sampai bercucuran air mata, rasa gembira dan rasa sedih. Gembira karena telah lulus ujian selama 1 bulan, dan sedih karena akan berpisah dengan bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ramadan telah meninggalkan kita. Sebelum Ramadan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sampaikanlah umur kami ke bulan Ramadan. Niscaya kami akan perbaiki amal ibadah kami kepadamu ya Allah. Hari ini bulan mulia itu berlalu meninggalkan kita. Bagaimana dengan keadaan kita? Kita masih bersikap biasa-biasa saja, bersikap berleha-leha. Padahal Rasulullah SAW di akhir bulan Ramadan, beliau sangat sungguh-sungguh memanfaatkan ibadahnya di akhir-akhir bulan Ramadan. Bagaimana dengan kita? Kalaulah kita meninggal dunia setelah lebaran ini, berarti Ramadan ini adalah Ramadan terakhir yang kita bisa nikmati untuk selama-lamanya. Sudahkah kita dapatkan keberkahan bulan Ramadan? Sudahkah kita dapatkan ampunannya? Sudahkah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ramadanlah bulan satu-satunya yang bertabur keberkahan, bertabur ampunan dan pembebasan dari api neraka. Kesempatan terbaik untuk kita beribadah. Akankah kita bisa berjumpa lagi dengan Ramadan di tahun depan? Insya Allah Ramadan itu akan kembali. Namun, apakah kita masih diberi usia untuk berjumpa dengan bulan Ramadan? Sedangkan kematian itu bisa kapanpun datang menemui kita. Jika takdir Allah
kita menikmati Ramadan yang kemarin sebagai yang terakhir kalinya, maka tentu penyesalan akan datang kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, kharaja min dunubihi ka yaumi waladathu ummuh." Orang yang berpuasa dengan iman dan ikhlas karena Allah, maka keluarlah dosa-dosanya laksana bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Di pagi hari ini, orang yang beriman itu laksana bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya, tidak membawa noda dan juga tidak membawa dosa. Namun, tidak semua di hari raya ini layak untuk berhari raya, karena sesungguhnya orang yang betul-betul merasakan hari raya adalah orang yang qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sesungguhnya orang yang beruntung adalah orang yang senantiasa membersihkan dirinya dengan keimanan, dan dia selalu ingat dengan nama Tuhannya dan selalu bersembah yang tepat pada waktunya. Sadarkah kita di hadapan Allah di pagi hari ini, pakaian kita baru, semua serba baru, sementara puasa pun kita tidak, solat pun kita tidak, tarawih pun kita tidak, apalagi tadurus Al-Quran. Memang kita bisa menutupi aib dan bersembunyi di depan manusia, namun tak akan bisa luput dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa lari dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tidak ada lagi yang besar selain Allah. Tidak ada lagi yang besar selain Allah. Allah lah pemilik kebesaran. Jemaah solat Idul Fitri rahimakumullah, di pagi yang mulia ini, mari kita ingat-ingat kembali kepada orang yang kita cintai, orang yang paling berjasa di dalam hidup kita. Mungkin hari ini wajahnya, senyumnya tak terlihat lagi karena sudah meninggal dunia. Dahulu sepulang sholat Idul Fitri ini kita mencium tangannya, memeluk tubuhnya, dan memohon maaf serta ampunan kepadanya. Namun hari ini orang yang paling berjasa dalam hidup itu sudah tiada. Dia pindah ke alam barzah. Hari ini kita tak bisa lihat sosok ibunda kita dan ayahanda kita karena mereka telah meninggalkan dunia ini. Hari ini orang tua kita yang berada di alam barzah akan kembali melihat pemandangan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan kembali dilihatkan indahnya pemandangan surga, dan dilihatkan kembali dahsyatnya siksaan neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah 1 bulan kemarin di bulan puasa, Allah istirahatkan mereka. Sungguh tega apabila kita hari ini hanya duduk diam terpaku, cuek, tidak pernah terlintas akan jasa-jasa orang tua kita. Sungguh tega apabila kita hari ini tidak mengirimkan doa-doa untuk mereka. Mereka hari ini seperti berada di tengah lautan. Mereka tidak bisa meminta tolong. Mereka tak bisa melakukan apa-apa. Mereka hanya menunggu kiriman doa dari kita, sedekah kita, amal-amal soleh kita untuk mereka. Bukankah mereka meninggalkan harta, namun hartanya tidak pernah dikirimkan untuk mereka? Bukankah mereka meninggalkan anak keturunan, namun mereka tidak pernah mendoakan mereka, tidak pernah ingat akan mereka? Andai saja hari ini kita tidak berkirim doa, kita berkirim infak sedekah untuk mereka, mereka akan kembali ke kuburannya dengan perasaan sedih.
Perasaan pilu, penyesalan itu kini mereka rasakan setelah mereka menjadi mayat dan berada di alam barzah. Mereka meninggalkan anak, namun anak-anaknya tidak mengirimkan doa untuknya. Mereka meninggalkan harta, namun harta itu tidak diinfakkan yang dikirimkan untuk mereka. Amal pun tidak bisa diandalkan, karena semasa hidupnya tak banyak amal yang bisa dia perbuat. Punya waktu yang luas, punya waktu yang lapang, dan mereka tidak sempat melaksanakan ibadah. Apa penyebabnya? Karena mereka terlalu sayang kepada kita. Mereka terlalu cinta kepada kita anaknya, sehingga mereka tidak sempat ke masjid karena harus mencari nafkah untuk kita. Mereka tidak hadir ke pengajian karena harus mencari biaya hidup untuk kita. Dari sejak kecil mereka berjuang, bersusah payah demi kita. Sampai kita bekerja, menikah, berumah tangga, mereka tetap berjuang untuk kita, masih rela berjualan, masih rela bekerja demi anaknya. Hari ini mereka tidak nampak di depan kita. Hari ini mereka tinggal kenangan saja. Apabila kita mencintai mereka dan ingat pengorbanan mereka, lakukanlah segera. Segera doakan mereka. Segera kirimkan sedekah untuk mereka. Hal inilah yang bisa menyelamatkan dan menolong mereka, membuat mereka bahagia, membuat mereka senang di alam barzah. Walaupun sisi dunia ini kita persembahkan untuk mereka, kita tidak akan pernah bisa membalas jasa mereka. Tidak akan bisa menembus satu tetes air mata yang keluar karena mendoakan kita. Ingatkah kita ibu kita rela berkorban waktu, berkorban perasaan untuk kita, bahkan rela bertukar nyawa saat kita dalam keadaan sakit. Bahkan tak akan bisa menebus hentakan napas ketika saat melahirkan kita ke dunia ini. Apabila orang tua kita masih ada, segeralah bersimpuh kepada mereka. Jangan disia-siakan mereka. Mintalah ampunan kepada mereka. Mintalah maaf kepada mereka. Dan mintalah keberkahan hidup kepada mereka. Surga itu ada pada mereka. Kita sibuk mencari surga sampai ke Mekah. Kita sibuk mencari surga setiap hari ke masjid. Sadarkah kita bahwa surga itu ada pada orang tua kita? Banyak orang hari ini dia sanggup sholat berjamaah. Banyak hari ini dia sanggup infak sedekah, sanggup membaca Al-Quran berjuzud. Bahkan dia sanggup mendidik istrinya menjadi istri yang solehah. Dia sanggup membuat kegiatan keagamaan dengan dana yang tidak sedikit. Namun sayang, hubungannya dengan orang tuanya tidak baik. Sudah lama tidak bertegur sapa, sudah lama tidak berkomunikasi, bahkan tidak bisa membahagiakan mereka. Walaupun amal ibadah segudang, walaupun amal ibadah setinggi bukit, namun ketika orang tuanya tidak dibahagiakan, hubungan dengannya tidak diperbaiki, maka amal ibadahnya tertolak. Amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yuqbalullahu minhum yaumal qiyamati sarfan wala adlan, aqun wa nannanun wa mukadzibun bil qadari." 3 golongan yang Allah tidak akan terima amal ibadahnya, yang wajib dan yang sunnah. Anak yang durhaka kepada orang tua, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, dan orang yang mendustakan takdirnya. Amal ibadah puasa, amal solat, amal tarawih, amal sedekah, bahkan zakatnya, bacaan Al-Qur'annya, dan ibadah-ibadah yang lainnya
tidak akan Allah terima, akan Allah tolak jika ketika orang tuanya yang masih hidup, baik kedua-duanya atau salah satunya, ia tidak bisa membahagiakan mereka, maka Allah akan tolak dia untuk masuk ke surga karena amal-amal baiknya. Sungguh tidak ada guna amal baik seseorang apabila tidak bisa membahagiakan orang tuanya disia-siakan. Allahu Akbar walillahil hamd. Idul Fitri kita hari ini tidak pantas digambarkan dengan pakaian baru, sandal baru, serba baru. Apakah kemenangan hari ini ditandai dengan makanan yang lezat, minuman yang segar? Ayo, layangkan pandangan kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Mereka saudara-saudara kita sedarah, mereka saudara-saudara kita sedaerah, seagama, senegara, tetangga kita, bahkan hadir pada kesempatan hari ini yang mulia di pagi ini adalah anak-anak yatim yang hadir di sini. Mereka berhari raya tidak seperti layaknya kita. Tidak ada makanan apalagi pakaian. Mereka lapar setiap hari, sedih setiap hari. Kemarin kita menahan lapar hanya 30 hari, sedangkan mereka berhari-hari. Tegakkah kita, sampai hatikah kita membiarkan kehidupan mereka? Pantaslah Allah Subhanahu wa taala turunkan ujian, turunkan azab kepada orang-orang yang mampu, orang-orang yang berada namun tidak peka secara sosial, tidak peka kepada lingkungannya. Padahal kesuksesannya ada andil doa-doa mereka. Ingatlah hadirin, sesungguhnya diwajibkannya berpuasa itu untuk menggapai ketakwaan. Orang yang bertakwa dijamin masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berikan ciri-ciri orang yang bertakwa di dalam Quran surat Al-Imran 134 dengan ciri orang-orang yang memiliki kepekaan sosial. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dar. Orang yang takwa adalah orang yang selalu berbagi, berinfak, bersedekah, baik di dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Mereka berpikir, sudah makankah tetangga kita? Sudah menemukan makankah tetangga kita? Yang kedua, wal kadziminal ghaid. Mereka bersosialisasi dengan bisa mengendalikan amarahnya. Karena bersosialisasi tersebut, mereka menemukan tantangan, maka kendalilah emosinya. Yang ketiga, wal afina 'anin nas. Maafkanlah kesalahan-kesalahan mereka, memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Yang keempat, al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu berbuat baik. Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam rangka memperkuat ukhuwah Islamiyah untuk mempererat tali persaudaraan, khatib berpesan, yang pertama, perbaikilah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Taatilah perintahnya, jauhilah larangannya. Niatkan segala sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Apabila mereka masih hidup, mohonlah maaf kepada mereka karena belum bisa membahagiakan mereka. Mintalah keberkahan hidup kepada mereka. Surga itu ada pada mereka. Apabila sudah tiada, kirimkan doa untuk mereka, kirimkan sedekah untuk mereka, kirimkan bacaan Al-Quran untuk mereka. Mereka sedang menunggu selalu kiriman-kiriman mereka, sehingga mereka bahagia di alam barzahnya. Yang ketiga, perbaiki hubungan kita sesama kita dengan kepekaan sosial yang telah Allah tunjukkan dalam Quran surat Al-Imran ayat 134, dengan selalulah
berbagi kepada orang-orang di sekitar kita, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kendalikan amarah kita, kendalikan emosi kita, mudahkanlah diri kita untuk memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, dan terus selalu berbuat baik dan tidak pernah bosan untuk berbuat baik, karena Allah sangat menyukai orang-orang yang terus berbuat baik walaupun menurut manusia berbeda dalam penilaiannya. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah siapa yang ada di muka bumi, niscaya kamu akan disayang oleh siapa saja yang ada di langit. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang keempat, bila mana terjadi konflik sosial, lihatlah cara Rasulullah SAW dalam menyelesaikan konflik sosial dengan menekankan dialog, menekankan negosiasi dengan tindakan bijaksana, serta menghindari kekerasan, seperti yang ditunjukkan dalam penyelesaian persilihan kabilah Quraisy saat membangun Ka'bah, mendemar akhlakul karimah dan rahmatan lil alamin. Sebaik-baiknya pererat persaudaraan adalah memilih seorang teman. Imam Syafi'i mengatakan, tanda-tanda ukhuwah yang kuat adalah kita mau menerima saran, nasihat, kritik dari teman kita, menutupi aib mereka, dan memberikan maaf atas kesalahan mereka. Milikilah dua teman di dalam hidup ini. Pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah orang yang selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, teman yang baik adalah dia yang membantu untuk selalu mengingat Allah dan mengingatkanmu ketika kamu melupakan Allah. Mudah-mudahan khutbah ini ada manfaatnya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 146 Hijriah. Mohon maaf atas segala kesalahan lahir dan batin. Minal aidin wal faidin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum.